Halo, apa kabar? Senang rasanya kita bisa bertemu lagi, walau secara digital. Tetapi saya bisa melihat bahwa kalian semua berada dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Kabar kami juga semuanya baik. Sebelum saya menyampaikan sebuah topik, Ibu Dewi mau menyapa dan menyampaikan ucapan selamat. Silahkan. Hai anak-anak, apa kabar? Saya ucapkan selamat ya untuk Lin, Jen, Lesti, Afrista, Vide, dan Inos yang sudah berhasil menyelesaikan studi di STT Baptis Bandung. STT yang udah terakreditasi loh. Kalian itu hebat, luar biasa. Untuk yang lainnya, ayo semangat. Kalian semua hebat. Tuhan akan memakai kalian menjadi agen perubahan untuk membawa generasi emas di negeri kita ini menjadi generasi Tuhan. Salam dari Bogor. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kadang dalam hidup ini, kita menemui sebuah keadaan yang membuat kita tidak punya pilihan selain bahwa kita harus menjalaninya. Sakit misalnya, jelas kita semua tidak ingin sakit. Kita maunya sehat terus, aktivitas enak, kerja enak, makan enak, tidur pun juga enak. Tetapi tanpa kita kehendaki, tahu-tahu kita sudah berada dalam keadaan sakit. Kita sudah tidak punya lagi pilihan selain bahwa kita harus beristirahat dan semua kegiatan harus kita pending. Bahkan mungkin juga kita harus terpaksa mengalami kerugian. Karena pada saat kita sakit, kita tidak bisa memanfaatkan semua peluang. Rencana kita menjadi berantakan dan kita harus menerima kenyataan kita hanya bisa terbaring dan harus menjalani pengobatan. Atau dalam bisnis, kita tahu-tahu merugi. Margin yang kita sudah hitung matang dan kita harapkan ada dalam genggaman, tiba-tiba terbang hilang karena keadaan sudah menjadi berubah. Situasi sudah tidak lagi sama. Lalu kita mengalami yang namanya kerugian. Semua orang yang berbisnis, saya yakin pernah mengalami yang namanya masa-masa kerugian. Seperti pandemi pada saat ini, berapa banyak orang yang harus kena dampaknya, berapa banyak pengusaha yang harus tutup bangkrut atau gulung tikar atau marginnya turun tajam. Bahkan untuk menutup operasional saja, mereka mengalami banyak kesulitan. Berapa banyak karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya atau dipotong gajinya. Berapa banyak orang yang harus mengalami isolasi, baik itu di rumah sakit ataupun isolasi mandiri karena kedapatan positif COVID-19. Bahkan sebagiannya kita tahu ada yang meninggal. Kalau kita luaskan keadaan di mana kita tidak punya pilihan, ini bisa banyak sekali dan bisa luas sekali. Dan sayangnya itu bisa terjadi. Difitnah misalnya, atau kita disalahpahami. Lalu oleh karena itu semua, kita mengalami suatu masa yang sulit di dalam kehidupan ini. Nah, topik kita adalah ketika kita tidak punya pilihan, apa yang harus kita lakukan? Kali ini kita belajar dari pengalaman Daud ketika dia mengalami suatu keadaan di mana dia sudah tidak lagi punya pilihan. Dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam 5 ayat yang singkat ini, kita bisa ringkas menjadi 2 nasihat yang dapat kita petik saat kita berada pada situasi yang sudah tidak lagi punya pilihan. Nasihat yang pertama adalah, jangan pernah sesali apapun yang sudah terjadi. Seburuk apapun, apa yang kau alami, jangan pernah sesali. Ikhlaskan saja semua yang sudah terjadi, sesulit apapun atau sesakit apapun. Raja Saul membuat Daud harus mengalami keadaan yang sangat buruk di dalam kehidupannya.
Saul membuat Daud harus berlari menyelamatkan diri. Saul mengejarnya dengan seluruh kekuatan, sampai Daud tidak lagi ada tempat di seluruh pelosok negeri untuk dia bisa bersembunyi. Bahkan yang membantu Daud dalam masa pelarian ini dibunuh oleh Saul. Itu yang terjadi dengan Imam Ahimelek dan juga seluruh keluarganya. Karena Ahimelek mendoakan Daud, memberi dia roti dan juga pedang. Sebegitu bencinya Saul kepada Daud. Pasukan yang memburu Daud terus mengejarnya sampai akhirnya Daud tidak punya pilihan lagi selain bahwa dia dan rombongannya harus menyeberangi perbatasan, dan tibalah dia di wilayah Filistin yang bernama Gad. Dan di Gad inilah Daud ditangkap dan sekarang nyawanya menjadi terancam. Itu sebabnya mengapa di dalam ayat yang pertama Mazmur pasal 56 tadi dikatakan Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Bagi orang Filistin, Daud adalah musuh besarnya. Daud adalah penyebab kekalahan mereka. Dia sangat ditakuti, sekaligus juga sangat dibenci. Daud adalah musuh nomor satu bagi orang Filistin. Daudlah yang membunuh Goliat, pahlawan kebanggaan mereka. Dan sejak saat itu, Filistin tidak pernah memenangi peperangan dalam menghadapi Israel. Itu sebabnya mengapa rakyat mengeluh-elukan Daud. Setiap Daud pulang dari peperangan, rakyat menari dan menyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Jadi, berhasil menangkap Daud adalah sebuah prestasi, sebuah keberuntungan. Daud pastilah mati karena sekarang dia ada di tangan musuhnya yang sangat ingin membunuhnya. Tetapi dalam kisahnya, Daud yang sudah tidak punya pilihan ini, dia berpura-pura gila sehingga ia akhirnya dilepaskan. Karena tidak pantas orang gila dihukum mati dan dia dianggap sudah tidak lagi membahayakan. Daud selamat, tetapi ia menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Semua orang bebas mempermainkan dia. Semua orang bebas melecehkan dia. Harga dirinya diinjak-injak, dia dihina sehina-hinanya, dan dia tidak punya pilihan selain bahwa dia harus menerima itu semua. Padahal sebenarnya dia mampu menghadapi Saul. Dia mampu mengalahkan Saul, bahkan dia juga mampu membunuh Saul. Dia tidak harus lari. Dia adalah seorang petarung yang sejati. Dia hebat. Dia bahkan 10 kali lipat lebih hebat daripada Saul. Goliat yang tak seorang pun di Israel sanggup dan berani untuk menghadapinya, termasuk Saul sendiri, dibunuh oleh Daud hanya dalam hitungan menit, seakan Goliat adalah prajurit yang baru kelas pemula. Jadi sangat mudah sebenarnya bagi Daud untuk mengalahkan Saul. Bahkan di suatu kesempatan Daud menyusup, tetapi ia hanya memotong punca jubah Saul. Daud tidak mau membunuhnya, walau dia bisa. Jadi Daud memang tidak punya pilihan selain bahwa dia harus lari dan menyelamatkan diri. Kalau kita bertanya mengapa, itu semua adalah konsekuensi dari prinsip hidupnya. Karena nilai hidupnya lah yang tidak membolehkan Daud membunuh Saul, sejahat apapun yang sudah Raja Saul lakukan kepada dia. Dia tidak boleh membunuh sesama umat Tuhan, apalagi itu rajanya, sekalipun dengan alasan untuk menyelamatkan diri. Jadi Daud memang tidak punya pilihan kecuali bahwa dia harus mengalah. Dan karena mengalah itulah sesuatu yang buruk dan menyakitkan kemudian terjadi. Orang lain yang mengira Daud sudah kalah lalu memperlakukan dia dengan semena-mena, menjadikan dia sebagai bahan hinaan dan bahan celaan. Coba lihat ayat yang kedua dan ketiga. Ia diinjak-injak orang, kemudian seenak-enaknya memerangi dia. Semua ingin kelihatan tampak hebat karena mereka berani memerangi Daud. Semua orang bersikap sombong dan arogan kepada dia. Dan yang Daud bisa lakukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membalasnya, dia hanya bisa bertahan. Itu masa-masa yang paling buruk dalam kehidupannya. Kita bisa belajar apa dari peristiwa ini? Kapan kita bisa mengerti bahwa sesama anak Tuhan tidak boleh saling menyakiti? Bahwa sesama anak Tuhan tidak boleh saling menyerang, apalagi saling mencelakai? Kapan kita bisa mengerti bahwa kalau kita dijahati, kita sama sekali tidak boleh membalas? Bahkan yang kita harus lakukan, kita justru harus mengalah. Dan memang karena itu Daud akhirnya harus mengalami keadaan yang sangat sulit. Tetapi ini yang harus kita pelajari, jangan pernah menyesal. Jika Tuhan izinkan itu semua terjadi, Tuhan izinkan itu sebagai sebuah proses Tuhan. Kita harus kuat, kita harus ikhlas. Percayalah
Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan pernah sesali jalan terjal yang harus engkau tempuh menuju kesuksesan. Penyesalan adalah pertanda kita lemah, dan penyesalan juga adalah pertanda bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Bicara tentang proses Tuhan, yang namanya proses Tuhan, ya kita harus ikuti prosesnya. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Coba perhatikan dalam Alkitab dan juga dalam kehidupan. Semakin hebat seseorang nantinya akan dipakai oleh Tuhan, semakin hebat juga ia akan dibentuk oleh Tuhan. Semakin hebat seseorang dirancang oleh Tuhan, semakin juga hebat Tuhan memprosesnya dalam proses kehidupan. Semakin hebat seseorang nantinya menerima tanggung jawab dari Tuhan. Tuhan akan memasukkannya dalam sekolah kehidupan yang keras dan yang kejam. Tetapi Tuhan tidak sedang mencelakakan. Karena itu, jangan pernah mengeluh. Pak, kok cobaan hidupku banyak ya? Begini, yang namanya cobaan itu pasti banyak. Sebab kalau sedikit, itu namanya cobain. Aduh Pak, hidup saya kok banyak tantangan. Yang namanya hidup itu pasti banyak tantangan. Apalagi ketika kita sedang berjuang, banyak sekali tantangannya. Kalau banyak rantangan, itu namanya catering. Jadi jangan pernah sesali apa yang sudah terjadi. Belajarlah dari Daud, bagaimana ia menyikapi saat ia menghadapi situasi yang buruk di dalam kehidupannya. Daud lebih memilih untuk berdoa. Dia berkata di dalam ayat yang kedua, "Kasihanilah aku ya Allah." Daud meminta belas kasihan Tuhan. Karena memang situasinya tidaklah mudah. Dia bisa mengalahkan semua lawan, tetapi dia harus mengalah. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Inilah pelajaran kehidupan yang tidak mudah. Mengalah, padahal kita bisa mengalahkan. Dijahati, bahkan dihancurkan, tetapi tidak boleh membalas. Semua musuh bisa dia libas, tetapi dia harus bersabar dan tidak membalas. Ini jelas tidak mudah, tetapi itulah proses Tuhan. Dan karena itu, tidak ada yang perlu kita sesalkan. Yakinlah, proses Tuhan tidak akan pernah mengkhianati hasil dan masa depan. Seperti pepatah berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yuk kita compare dengan pengalaman Yusuf. Yusuf juga mengalami proses Tuhan yang tidak mudah. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia dijual sebagai budak. Ia harus menjadi budak yang harus ia jalani selama tahun-tahun pembentukan itu, yang pastilah sakit dan tidak akan mudah. Ia mencoba untuk bertahan, ia mencoba ikhlas terhadap semua yang terjadi. Tetapi ketika nasibnya baik sedikit, dia diangkat menjadi kepala rumah tangga, ia malah difitnah. Katanya, ia mencoba memperkosa majikannya sehingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Percayalah, proses kehidupan tidak pernah mudah. Proses kehidupan membuat kita tidak punya pilihan. Tetapi proses kehidupan tidak pernah mengkhianati hasil dan masa depan. Karena itu, jangan pernah sesali keadaan. Someday, kamu akan bisa mengerti untuk apa semua itu Tuhan izinkan terjadi. Saat Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri dan ada bala kelaparan melanda di berbagai negeri, Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah mencelakai hidupnya. Ini katanya, "Kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jangan sesali apa yang terjadi. Kenangan pahit memang bisa tak terlupakan. Tetapi seperti pada Yusuf, Tuhan akan menjadikan maknanya indah dan harum di masa depan. Ketika kamu tidak punya pilihan, ini nasihat pertamanya. Jangan sesali keadaan, karena Tuhan punya rancangan yang indah bagimu di masa depan.